Umat Islam yang berada di seluruh penjuru dunia, yang ada di Makkah, yang ada di Jazirah Arab, yang ada di utara, yang ada di selatan, di sebelah timur dan barat, harus menjadi umat yang adil, seimbang dan terbaik. Artinya apa? Bahwa konsep ummatan wasata yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat 143 surah Al-Baqarah ini adalah syarat moral bagi kebaikan dan kemaslahatan seluruh umat manusia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, mari kita senantiasa bertahmid, bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merendahkan hati kita di hadapan Allah, mengingat semua karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita memiliki kesulitan, merasakan kesedihan, atau bahkan kehilangan, maka ketahuilah nikmat-nikmat Allah jauh lebih banyak. Dan semua ujian yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai salah satu pengingat dan sarana bagi kita untuk senantiasa semakin bersyukur kepada Allah atas nikmatnya dan bersabar atas segala ujiannya. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, mari kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa yang sebenar-benarnya dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang senantiasa harus menyertai, menjadi akhlak, menjadi perhiasan dalam diri dan jiwa kita semuanya sebagai bekal bagi kita untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Hadirin ma'asyiral muslimin, bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa, bukan hanya karena bulan ini adalah bulan diangkatnya amal dalam setahun, sebagaimana keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, turfa ilaihil a'mal. Tetapi juga keistimewaan bulan Sya'ban ini salah satunya terletak karena turunnya ayat pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram yang terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Keterangan ini bisa kita dapatkan dari penjelasan keterangan yang diberikan, dinukil oleh para ulama kita. Dalam Sirah Ibnu Ishaq, dalam kitab Al-Maghazi wa Siyar Imam Al-Waqidi, dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir rahimahullah, dan juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, di mana kita mendapati keterangan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama periode Makkah 13 tahun sampai Nabi hijrah ke Madinah, beliau menghadap
salatnya mengarahkan kiblatnya ke Masjidil Aqsa, dan sampai di Madinah beliau masih tetap arah kiblat dalam salatnya itu adalah ke Masjidil Aqsa selama 16 bulan atau 17 bulan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Atiyah Saqar, mantan ketua Lajnah Fatwa di Al-Azhar Syarif, dalam fatwa Al-Azhar nomor 39 tahun 1997, beliau mengatakan, selayaknya yang perlu diperingati oleh kaum muslimin pada setiap momentum bulan Sya'ban adalah peristiwa pemindahan arah kiblat. Sebab peringatan ini bisa membangkitkan emosi ukhuwah kita dan mendatangkan izzah bagi umat Islam daripada sekedar tradisi nisfu Sya'ban. Peristiwa pemindahan arah kiblat dalam sejarah Islam sering disalahpahami sebatas perubahan arah solat saja dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sebagaimana yang bisa kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-Quran justru menempatkan peristiwa pemindahan kiblat ini dalam bingkai yang jauh lebih besar, jauh lebih dalam maknanya, yaitu berupa peneguhan identitas, mandat moral bagi umat Islam, dan juga sekaligus sebagai arah peradaban umat Islam ini. Al-Quran menegaskan bahwa posisi umat Islam sebagai ummatan wasata, umat penengah, umat yang adil, umat yang terpilih dan layak menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Artinya, pemindahan kiblat ini bukan peristiwa lokal, bukan peristiwa hanya berkaitan dengan umat Islam, tetapi dia adalah peristiwa perubahan besar bagi geopolitik internasional yang disimbolkan dengan pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, di mana umat Islam harus menjadi saksi atas tatanan global yang semakin tidak menentu arahnya. Allah Ta'ala berfirman di ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ummatan wasata, umat yang tengah, umat yang adil dan terbaik, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah, tidak berdiri sendiri. Bukan sebuah kebetulan. Ayat tentang posisi dan kedudukan umat Islam sebagai umat pertengahan yang adil, ketika Allah tempatkan sebelum perintah pemindahan kiblat, bukan sekedar kebetulan, bukan sebuah hal yang main-main, tetapi adalah penegasan makna bagi kita umat Islam, bahwa perubahan kiblat adalah bagian dari pembentukan umat wasat itu sendiri, umat yang terbaik yang Allah lahirkan untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam tafsir-tafsir ulama klasik, seperti yang bisa kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, kata wasat itu bukan hanya dimaknai sebagai sekedar posisi tengah secara geografis. Karena kalaupun Makkah sebagai Ummul Qura, induknya atau pusat titik koordinat dunia atau bumi ini, memang berada di tengah-tengah, tetapi umat Islam telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, bukan hanya berkumpul di tengah-tengah pusat dunia, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Maka itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam yang berada di seluruh penjuru dunia, yang ada di Makkah, yang ada di Jazirah Arab, yang ada di utara, yang ada di selatan, di sebelah timur dan barat,
harus menjadi umat yang adil, seimbang, dan terbaik. Artinya apa? Bahwa konsep ummatan wasata yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat 143 surah Al-Baqarah ini adalah syarat moral bagi kebaikan dan kemaslahatan seluruh umat manusia. Sebagai umat pertengahan, di mana Allah menegaskan jati diri umat ini sebagai umat yang penengah. Ayatnya sendiri ada di dalam ayat 143 yang merupakan pertengahan dari jumlah surah Al-Baqarah yang isinya adalah 286 ayat. Kiblat dalam konsepsi ummatan wasata bukan hanya soal arah fisik, tetapi dia adalah arah nilai dan orientasi kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Maka ketika umat Islam diperintahkan beralih dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Allah sedang menguji kita, bukan sekedar menguji ketaatan fisik kita ketika kita menghadapkan wajah kita pada saat kita salat, tetapi Allah menguji kita sejauh mana dan seberapa layak kesiapan mental kita umat Islam ini untuk berdiri mandiri, tidak larut dalam klaim kebenaran yang eksklusif yang diperagakan oleh umat-umat sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan kita tidak boleh terjebak kepada ekstremitas yang diberlakukan dalam kedua agama tersebut. Islam Allah wahyukan sebagai syariat pamungkas, sebagai wahyu terakhir kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai kelanjutan yang pasif terhadap tradisi agama-agama sebelumnya, tetapi dia ditakdirkan oleh Allah menjadi risalah untuk mengoreksi, risalah yang korektif dan penyeimbang antara hukum yang tegas dan kasih sayang, antara spiritualitas yang kosong dengan keadilan sosial, antara wahyu dengan akal, yang semuanya harus berjalan seiring dan berkelindan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Ta'ala, maka makna ummatan wasatan dalam kehidupan kita hari ini semakin menemukan relevansinya. Sangat relate dengan kehidupan kita. Ketika dunia, tatanan sistem internasional ini terbelah oleh polarisasi yang ekstrim, antara fundamentalisme yang kaku dan liberalisme yang kehilangan nilai, juga terbelah di antara kekerasan atas nama agama dan relativisme moral atas nama kebebasan pribadi manusia. Maka dalam konteks kehidupan global ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam kerap terjebak dalam dua kutub yang ekstrim. Sebagian tergelincir kepada sikap reaktif dan ekstrim, dan sebagian lain bahkan tidak sedikit, termasuk elitnya, tokoh agamanya yang larut dalam sikap kompromistis yang mengaburkan prinsip-prinsip dasar. Padahal Al-Quran menuntut umat Islam untuk tidak menjadi pengekor buta, baik kepada timur maupun barat. Tetapi dia harus berdiri di atas nilainya sendiri, nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang tegak kokoh bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, wasatiyah bukan sikap yang abu-abu. Jalan tengah bukan sesuatu yang hina, apalagi netral terhadap berbagai macam kezaliman-kezaliman global. Para mufassir, para ulama kita terdahulu telah menegaskan bahwa sikap netral terhadap ketidakadilan, terhadap kezaliman itu berarti dia adalah ketidakadilan itu sendiri. Kita tidak boleh diam dan netral atas ketidakadilan global yang menimpa saudara-saudara kita. Bahkan kalau ada umat agama lain pun yang mengalami ketidakadilan dan kezaliman, kita pun harus bersikap memihak kepada kaum yang tertindas. Karena itulah menjadi ummatan wasata berarti kita harus menjadi umat yang tegas dalam prinsip
adil dalam bersikap, dan manusiawi dalam tindakan kita. Maka pemindahan kiblat, kalau kita perhatikan juga, kerap disalahpahami seolah-olah mengurangi status dan posisi kesucian Masjidil Aqsa dalam akidah Islam. Dengan alasan, kiblatnya sudah dipindah. Kenapa kita masih meneriakkan slogan, jaga Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam? Bukankah kita tidak sholat menghadap ke masjid itu? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Aqsa justru dimuliakan sebagai kiblat pertama. Dia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari akidah dan sejarah iman umat Islam. Menghadap Ka'bah tidak berarti kita melupakan Al-Aqsa. Justru keduanya menjadi simbol kesinambungan tauhid dan keadilan, di mana kedua kiblat itu disatukan dalam ayat Isra dan Mi'raj yang turun kepada Nabi SAW dalam peristiwa yang sangat fenomenal. Maka siapa di antara kita yang memisahkan kedua masjid ini, berarti akidahnya cacat dan imannya melenceng. Maka dalam konteks Palestina, pembelaan kita terhadap Palestina hari ini, ummatan wasata, menuntut kita untuk konsisten, menolak terorisme, sekaligus menolak juga penjajahan, membela hak asasi manusia tanpa standar ganda, berpihak kepada kaum mustad'afin tanpa kehilangan akhlak. Maka dalam bingkai umat wasatan inilah sikap kita terhadap berbagai inisiatif perdamaian internasional, dewan-dewan perdamaian, dan forum-forum dialog global juga harus diletakkan secara proporsional dan harus berada dalam timbangan wasatiyah. Sebab Islam tidak menolak perdamaian sebagai nilai, tetapi menolak perdamaian semu. Perdamaian yang hanya menjadi alat permainan bagi oligarki global, yang dibangun di atas ketimpangan, penyangkalan hak bagi rakyat Palestina, dan pengaburan fakta penjajahan yang jahat yang dilakukan oleh Zionis Israel. Wasatiyah menuntut kita umat Islam dan elit pemimpin untuk bersikap kritis. Kita boleh terbuka, kita boleh inklusif terhadap setiap upaya damai yang adil dan bermartabat, tapi kita juga harus tegas menolak skema peace process yang memaksa korban dan penjajah untuk duduk setara tanpa pemulihan keadilan. Maka perdamaian dalam Islam bukan sekedar menghentikan konflik dan lingkaran kekerasan, tetapi harus menjadi sarana untuk tegaknya keadilan, pengakuan hak-hak dan pemulihan martabat manusia saudara-saudara kita di Palestina. Maka disinilah umat Islam dan elit pemimpinnya diuji agar tidak terjebak kepada retorika damai yang bisa mematikan hati nurani kita, tapi juga tidak kita menjadi terjerumus kepada kemarahan-kemarahan yang dapat membuat kita buta hati dan mata. Hadirin masyarakat muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pemindahan kiblat ini pelajarannya buat kita adalah pelajaran yang abadi yang Allah ajarkan kita dalam Al-Qur'an. Bahwa iman itu bukan soal kita mengarahkan tubuh kita, wajah kita ketika kita sholat dan berdoa menghadap Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekedar kita meletakkan wajah kita di hadapan Ka'bah, berdoa khusyuk di multazam dan mencium hajar aswad semata-mata. Tetapi kiblat itu adalah arah komitmen bagi kehidupan kita. Umat yang menghadap Ka'bah dalam sholatnya setiap hari 5 kali minimal, tetapi dia kehilangan keseimbangan dan keadilan. Dia kehilangan keberpihakannya kepada kebenaran, dan juga tauhid sosialnya mandul. Maka dia sejatinya telah kehilangan makna wasatiyah dalam diri kepribadian umat ini. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah krisis moral yang terjadi, di tengah tatanan dunia yang sangat zalim terhadap suara-suara dan aspirasi umat ini, maka Islam menawarkan jalan tengah yang memiliki prinsip, bukan kompromi terhadap nilai, tetapi keseimbangan yang harus kita takar semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk keseimbangan
antara legitimasi moral dengan strategi diplomasi politik internasional yang kita jalani saat ini. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kerangka wasatiyah, umat yang tengah, umat yang adil dan terbaik serta seimbang ini, maka kita bangsa Indonesia dapat diharapkan apa? Diharapkan oleh masyarakat dunia Islam untuk menjadi tumpuan suara moral, suara hati nurani dunia sebagai penyeimbang, menolak kekerasan sekaligus juga penjajahan, membela hak asasi orang-orang yang tertindas, serta mengupayakan perdamaian yang berkeadilan. Inilah makna daripada konsep ummatan wasata yang relate dengan kesaksian kita bangsa Indonesia dalam tatanan global pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk hidayahnya kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin dan kepada para pemimpin-pemimpin umat Islam, kepada pemimpin negeri-negeri muslim, agar mereka istiqamah, tidak terjebak kepada jebakan-jebakan musuh yang ingin melemahkan perjuangan kita untuk merebut Baitul Maqdis di akhir zaman ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuk. Wardallahu an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa a'izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma wahid sufufal muslimin wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma waffiq wulata umurina, Allahumma waffiq wulata biladi Indonesia wal biladil islamiyah ala ma tuhibbu wa tarda. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.